अंग्रेजी में हैंगमैन। Halo sahabat Kismi, kali ini saya akan membawakan alur film yang berjudul Cere. Film ini bercerita tentang sekumpulan kakek tua cerdas, yang bisa memancing semua orang mengakui kejahatannya. Tidak usah lama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Pemain film ini antara lain, Latif adalah pensiunan jaksa, Samir adalah pemuda yang terjebak di perjalanan, Buler adalah pensiunan pengacara, Acarya adalah pensiunan hakim. Suatu hari di sebuah jalan menuju pegunungan, terjadi hujan salju yang sangat deras. Ada seorang pemuda bernama Samir mengendarai mobil mewah. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada sebuah pohon jatuh, sehingga mobil Samir terjebak oleh salju. Datanglah seorang pria tua bernama Buler berusaha menolong Samir. Buler mengajak Samir ke rumah temannya yang rumahnya tidak terlalu jauh. Kebetulan Buler juga akan ke sana, karena jika memanggil mobil derek di gunung es seperti itu pasti lama. Samir mengambil tas kosongnya, dan tak sengaja menjatuhkan kunci mobilnya di sana. Setibanya di sana Samir dipersilahkan masuk dan diperkenalkan dengan penghuni rumah. Di antaranya Acarya sebagai pemilik rumah, Jataf teman Acarya, Ana adalah asisten rumah tangga, dan Ju juga asisten rumah tangga. Mereka senang dengan kedatangan orang asing seperti Samir, karena jarang orang asing datang ke rumah mereka. Buler mengatakan kepada Samir, bahwa mereka semua pensiunan orang-orang yang bekerja di bidang hukum. Samir kurang nyaman di sana karena tidak ada internet, dan Samir tidak bisa hubungi istrinya. Lalu Samir diantar oleh Ana ke kamar khusus tamu untuk berganti baju. Samir juga menyukai Ana yang cantik. Ia menghadiahkan Ana kupu-kupu elektrik dan Ana sangat menyukainya. Kemudian datanglah Latif, orang yang dikenal paling kuat dan tegas. Latif adalah pensiunan jaksa. हाँ जी, हमारे एक अजीज और काबिल दोस्त मिस्टर लतीफ जैदी। Kemudian Latif duduk di kursi dan mengobrol dengan Acarya dan Buler. Latif bertanya kepada mereka berdua, "Di mana orang asing itu?" Buler menjawab, "Dari mana kamu tahu ada orang asing masuk rumah ini?" Latif berkata, "Aku melihat tas dan sepatu lain di sini. Barang-barang itu semua barang-barang mahal. Namun ada yang aneh, tas mahalnya itu kosong tak ada isinya. Mungkin dia pemilik perusahaan atau berkedudukan tinggi. Saya yakin dia warga Delhi, karena mobilnya yang terjebak di sana menuju arah Delhi. Kunci mobilnya terjatuh di bawah mobil. Setelah aku cek mobilnya atas nama seorang wanita." Setelah ganti baju Samir turun ke bawah dan bertemu dengan Latif. Mereka semua duduk dan mengobrol bersama. Samir mengatakan, dirinya adalah orang yang tidak percaya hukum, karena hukum bisa dibeli. Omongan itu dibalas oleh Latif dengan mengatakan, "Kami berempat tidak bisa dibeli, dan kami di sini dulu bekerja di bagian kriminal pembunuhan." Saat mengobrol, Samir mengeluarkan kotak rokok mahalnya, bertuliskan "With Love from NO". Latif bertanya ke Samir, "Dari siapa kotak rokok itu?" Samir pun menjawab, "Dari teman wanitaku." Mereka semua tertawa sejenak. Mereka melanjutkan perbincangan. Samir mengatakan, di zaman sekarang ini, orang yang jujur adalah orang yang ketidakjujurannya belum terungkap, dan orang yang polos adalah orang yang kejahatannya belum terbukti. Buler kemudian mengatakan kepada Samir, bahwa biasanya mereka melakukan permainan yang membuat mereka semua bahagia, karena semua orang hukum, jadi bermain seolah-olah mereka semua di pengadilan. Buler sebagai pengacara pembela, Latif sebagai jaksa penuntut, Acarya sebagai hakim, Jataf sebagai algojo. Dan karena Samir orang asing maka Samir jadi terdakwa. Awalnya Samir menolak dengan game itu. Namun karena Ana mendorong untuk bergabung, akhirnya Samir mau ikut. Tetapi Samir hanya ingin ikut sebagai penonton. Kemudian Latif mengatakan, beberapa bulan lalu, mantan menteri yang terbukti menjual senjata ke negara musuh dan dibebaskan pemerintah datang ke pegunungan ini. Dan mobilnya juga terjebak. Kemudian ia ikut game ini. Namun sayang, esok harinya ditemukan tewas. Dan celana yang dipakai Samir adalah celana mantan menteri. Samir mengatakan, "Kenapa saya jadi terdakwa, sedangkan saya tidak pernah terlibat dalam pelanggaran hukum?"
Namun singkat kata akhirnya Samir mau bergabung di game itu, dan Buler menjadi pengacaranya. Kemudian semua orang pergi ke tempat mereka masing-masing. Buler berbincang bersama kliennya, Mr. Samir, untuk menyiapkan pernyataan di persidangan nanti. Buler memerintahkan kepada Samir agar memberitahu semua kejahatannya, agar Buler bisa membelanya. Namun Samir menolak dengan mengatakan, tidak pernah terlibat dalam kejahatan apapun. Samir juga berkata, agar Mr. Buler tenang saja, karena kita akan menghadapi Mr. Latif dan kita akan menang. Buler pun mengangguk tanda setuju. Lalu mereka berkumpul kembali. Sebelum permainan dimulai, Samir penasaran siapa Joe itu. Buler menjawab, Joe menghabiskan waktunya 7 tahun di penjara karena membunuh pemerkosa adiknya. Mr. Latif yang menjadi jaksa penuntut saat itu dan Mr. Acharya sebagai hakim. Mereka semua yang menjebloskan Joe ke penjara. Tapi Acharya yang mempekerjakan Joe di sini sekarang. Bahkan mereka menjadi sahabat baik. Samir ketakutan dan mengatakan, seharusnya Joe tidak ada di sini, karena dia pernah membunuh orang. Sebelum memulai permainan, mereka melakukan pemanasan dahulu. Latif berdiri dan mulai mengutarakan argumennya. Mr. Samir, Anda mengatakan Anda sudah menikah 6 tahun bersama istri Anda. Apakah Anda punya anak? Kemudian Samir menunjukkan foto anaknya di handphonenya. Dengan sengaja Latif melihat ke arah handphone Samir, dan melihat passwordnya. Latif melanjutkan argumennya, Mr. Samir, apakah selama di sini istri Anda tidak mengkhawatirkan Anda? Dan apa pekerjaan Anda? Samir menjawab, istriku pasti khawatir, tapi saya sudah mengatakan akan membuat deal senilai miliaran rupiah. Pasti istriku mengerti itu. Aku bekerja sebagai CEO di salah satu perusahaan agensi, tapi sebelum itu aku bersusah payah menjadi agen properti. Kemudian saya pindah perusahaan, dan ditunjuk menggantikan bosku yang sebelumnya keras kepala bernama Mr. Aswal. Latif bertanya, siapa Mr. Aswal itu? Samir menjawab dengan tertawa, Mr. Aswal, bosku dulu yang welaholik. Sekarang dia sudah mati. Latif sedikit marah terhadap Samir, karena Samir memberitahu kematian orang sambil tertawa, itu sangat tidak sopan. Samir mulai terbawa emosi, dan mengatakan, Mr. Latif, kamu tidak tahu apa-apa. Aswal adalah tipe bos yang tidak menghargai pegawainya. Ia selalu mencari-cari kesalahan orang. Karena ia udah mati, saya yang menggantikannya. Latif kemudian mengatakan kepada Acharya, bahwa dia yakin jika Mr. Samir terlibat dalam pembunuhan Oswald. Samir dan Buler marah mendengar hal itu. Namun Acharya bertanya, apakah Anda bisa membuktikannya Mr. Latif? Latif menjawab, bisa yang mulia. Saya mendapatkan beberapa poin di sini. 1. Mr. Oswald meninggal dunia. 2. Mr. Samir mempunyai motif kuat membunuh Mr. Oswald untuk menduduki posisi CEO. 3. Mr. Samir terlihat tidak ada simpati saat menceritakan kematian Mr. Oswald. 4. Saya meyakini 100% Mr. Samir bersalah, dan jika tidak bisa membuktikan itu semua, saya bersedia ambil konsekuensinya untuk tidak jadi jaksa penuntut di persidangan ini lagi. Kemudian Samir penasaran, kenapa Jataf diam saja? Apakah tidak terlibat di game? Jataf pun mengeluarkan tali tambang menjelaskan, tugasnya sebagai algojo, menggantung terdakwa yang terbukti bersalah. अंग्रेजी में हैंगमैन। Samir semakin ketakutan. Malam harinya mereka berkumpul. Samir berakting seolah-olah mulai menikmati dan masuk ke game itu. Namun sikap Samir itu tidak disukai para kakek tua, karena mereka sudah menganggap permainan serius. Scene berpindah di meja makan. Latif masih terus mengajukan beberapa pertanyaan tentang Mr. Oswald. Samir pun mengatakan, Mr. Oswald pencinta golf. Bahkan istrinya sendiri yang mengatakan, Mr. Oswald maniak golf. Setelah makan malam, Acharya memerintahkan Joe mempersiapkan ruang sidang. Lalu Joe mengunci semua pintu rumah itu. Permainan pun dimulai. Mereka semua menuju ruang sidang yang sudah disiapkan oleh Joe. Pertama-tama, Samir mengucap sumpah akan mengatakan semuanya dengan jujur. Lalu Samir dipersilahkan duduk, dan Latif mulai mengutarakan argumennya. Latif bertanya, siapa nama istri Oswald? Samir menjawab, Natasha. Lalu Latif melanjutkan, Mr. Samir, beberapa menit lalu Anda bilang Miss Natasha bilang Mr. Oswald maniak golf. Dari mana Anda tahu Miss Natasha bilang itu?
Apakah Anda mendengar secara langsung? Samir menjawab, ya Pak. Latif melanjutkan, berarti Anda ada hubungan dekat dengan Miss Natasha. Apakah kotak rokok bertulis NO ini Natasha Oswald? Samir menjawab, benar Pak. Latif melanjutkan argumennya. Kalau Miss Natasha menghadiahkan ini ke Anda, berarti Anda punya kedekatan yang cukup intens. Karena dengan mendekati Miss Natasha Anda bisa merebut posisi CEO Mr. Oswald. Buller berdiri dan mengatakan, keberatan yang mulia. Buller meminta Samir menceritakan pertemuannya dengan Miss Natasha. Samir mulai bercerita, waktu itu aku ke klub malam, aku merokok sebentar di luar, dan ada bule minta korek api. Setelah selesai merokok Natasha berjalan di depanku sambil mabuk dan menjatuhkan antingnya. Aku inisiatif ambil anting itu dan memberikannya di parkiran mobil. Karena Natasha mabuk berat, saya menawarkan bantuan mengantarkannya pulang. Natasha menerima tawaranku. Sesampainya di rumahnya saya melihat rumah yang besar dan mewah. Aku masuk ke rumahnya dan mulai berkenalan. Dan Natasha mulai menggodaku, dan saya melihat ada bekas luka di punggungnya. Setelah pertemuan itu kita jadi sering bertemu dan membicarakan bisnis. Suatu hari di handphone Natasha berdering. Di situ saya baru sadar ternyata Natasha istri Mr. Oswald. Istri bosku. Mulai saat itu aku menghindar, aku takut kehilangan pekerjaanku, aku juga takut ketahuan istriku. Namun Natasha terus mencari dan mengancamku. Malam itu aku ke rumah Natasha, karena dia meneleponku. Ada hal penting yang akan dibicarakan. Sesampainya di rumah Natasha, aku melihat lampu kamarnya mati hidup. Seolah memberi tanda bahaya, saya manjat pagar rumahnya dan masuk ke kamar Natasha. Ternyata Natasha telah diskap Mr. Oswald yang baru saja ke Eropa. Aku melepas ikatan Natasha lalu kita bicara dari hati ke hati. Dia menceritakan semuanya kepadaku. Natasha mengatakan sudah tak kuat lagi menghadapi Mr. Oswald yang semakin menggila. Dia terus memukuliku dan posesif. Natasha ingin membunuh Mr. Oswald, tapi sulit karena Oswald banyak kenalan di kepolisian. Selang beberapa hari pertemuanku dengan Natasha, Mr. Oswald meninggal. Samir tersenyum mengatakan itu. Latif kembali bertanya ke Samir. Lalu, apa penyebab kematian Mr. Oswald? Samir menjawab, dia mati karena serangan jantung di golf. Aku berada di sampingnya saat itu. Setelah dia memukul bola golf tiba-tiba merasa sakit di jantungnya. Saya menyuruh pemandu golf memanggil dokter namun terlambat. Seketika itu Oswald meninggal tepat jam setengah 12 siang. Persidangan pun ditunda sementara waktu. Beberapa menit kemudian permainan dilanjutkan. Latif mengungkapkan argumennya dengan mengatakan, Mr. Samir, saya yakin Anda berbohong, Anda sudah tahu penyakit jantung Mr. Oswald. Saat Mr. Oswald cuti 1 bulan dan bermain golf, saat itulah kesempatan Anda membunuh Mr. Oswald. Malam itu Natasha menceritakan semuanya kepadamu, tentang penyakit jantung Mr. Oswald dan sifatnya yang sangat posesif. Dan Anda sengaja membuat video berdua. Beberapa hari kemudian, Anda datang di saat Mr. Oswald bermain golf, dan mengirim video itu. Akhirnya Mr. Oswald terkena serangan jantung hingga tewas. Buller langsung mengajukan keberatan. Dia berkata, itu hanya asumsi Mr. Latif saja. Anda harus membuktikan omongan Anda di pengadilan ini. Latif mengatakan, saya punya bukti dari ini semua. Beberapa menit yang lalu, saat semua masuk ke kamar masing-masing, saya mengecek handphone Mr. Samir. Karena saya sudah tahu passwordnya, saya bisa membukanya dengan mudah. Di situ saya menemukan video panas Mr. Samir dan Miss Natasha. Di sana terlihat video itu dikirim ke Mr. Oswald tepat jam 11:15 siang. Dengan begitu Mr. Samir bisa menggantikan posisi Mr. Oswald dan dapat hadiah mobil mewah yang masih terdaftar atas nama Miss Natasha. Samir pun membalas argumen Latif dengan penuh amarah dan mengatakan, Samir keceplosan dan mengakui membunuh Mr. Oswald. Samir membela diri dengan mengatakan, semua itu rencana Natasha, aku hanya dijadikan alat. Saat aku mendatangi Mr. Oswald bermain golf, aku memberikan video itu.
Seketika Mr. Oswald merasa sakit di jantungnya. Untuk memastikan kematian Mr. Oswald, Natasha menyuntikkan potasium ke tubuh Mr. Oswald hingga meninggal. Setelah kematian Mr. Oswald, Natasha berhenti menemuiku. 1 bulan lebih aku mencarinya, tidak ada yang tahu keberadaan Natasha. Tiba-tiba di suatu malam, saat aku mengintai depan rumahnya, terlihat dia membawa masuk seorang bule. Aku pun menyelinap masuk ke rumahnya dan aku melihat Natasha sedang bermesraan dengan bule itu, dan membicarakan asuransi Mr. Oswald senilai 71 miliar yang jatuh ke tangan Natasha. Aku sudah terlanjur cinta Natasha, ternyata dia hanya memperalatku untuk menyingkirkan Mr. Oswald. Aku pun marah, dan saat itu saya ambil mobil, kotak rokok, dan pistol Natasha. Aku juga minta uang 20 miliar secara cash. Jika tidak, aku akan menyebarkan video Natasha dengan bule itu. Latif membalas omongan Samir dengan mengatakan, "Aku tahu cerita selanjutnya Mr. Samir. Natasha mengirim pesan ke Anda. Uangnya sudah siap, maka dari itu, meski cuaca ekstrim Anda ke gunung ini, HP Samir pun diberikan ke Acarya untuk diperiksa. Dan persidangan pun ditunda." Kedua belah pihak mempersiapkan argumen terakhirnya. Di malam hari ketika semua orang tertidur, Samir berusaha kabur. Namun gagal. Semua pintu sudah dikunci oleh Joe. Samir pun merayu Ana untuk membukakan pintu agar bisa kabur. Namun Ana tidak mau mengkhianati para kakek tua itu. Karena mereka yang menyelamatkanku. Dulu aku diperkosa dan menjadi gila. 4 tahun waktuku habis di rumah sakit jiwa. Joe yang membunuh para pemerkosaku. Lalu para kakek tua ini yang merawatku secara mental. Hingga akhirnya aku bisa hidup normal kembali dan ada di sini. Samir berusaha mengambil paksa kunci dari Ana. Namun Joe melempar kapak ke arah pintu. Samir pun ketakutan. Samir pun kembali ke kamarnya. Esok hari, persidangan akhir pun digelar. Kedua belah pihak dipersilahkan mengutarakan argumennya ke hakim. Buler maju ke depan dan mengatakan penuh percaya diri. "Yang mulia, Mr. Samir adalah orang yang jujur dan tidak bersalah. Dia hanya cinta buta ke Miss Natasha. Dia melakukan ini semua hanya ingin menyelamatkan Natasha. Mr. Samir hanyalah korban. Klienku tidak bersalah, Yang mulia." Setelah itu Latif dipersilahkan mengungkapkan argumennya. Ana, Joe, dan Jataf mendengarkan dengan seksama, karena pernyataan Latiflah yang ditunggu-tunggu. Lalu Latif mengatakan, "Yang mulia, hukum bisa menjadi kuat namun kadang hukum bisa menjadi lemah. Hukum punya ketetapannya sendiri namun kenyataannya keadilan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hukum menjadi buta seperti pengadilan kita kali ini. Jubah keadilan terkubur tumpukan debu. Sampai kapan kita biarkan sistem yang tidak bermoral ini berdampak ke masyarakat? Justru sistem ini yang menciptakan para penjahat. Hukum tidak boleh memberikan jalan bagi penjahat untuk masuk sistem ini. Keadilan adalah dasar dari hak asasi manusia. Yang mulia, saya akan menceritakan kembali kasus yang menimpa Ana dan kasus-kasus lain seperti Ana. Seorang wanita yang diperkosa secara brutal, kemudian tubuh si wanita dibuang di pinggir jalan seperti membuang sampah. Kejadian seperti itu sering terjadi beberapa tahun terakhir ini, yang pada akhirnya semua orang turun ke jalan, menuntut sang pemerkosa. Ibu korban telah mengatakan di media bahwa anaknya telah diperkosa. Betapa beratnya seorang ibu, mengatakan itu semua di media. Pemerkosa lalu ditangkap dan dipenjara. Lalu bagaimana dengan si korban? Setiap hari ia merasakan sakit mental yang luar biasa. Fisiknya sudah tidak diperkosa, namun mentalnya tetap diperkosa. Di kasus lain, ada seorang wanita disiram air keras oleh seorang pria karena ditolak cintanya. Sang pria dipenjara, tak lama kemudian dibebaskan. Dia menikah dengan wanita lain dan punya keluarga bahagia. Lalu bagaimana dengan korban yang wajahnya sudah cacat seumur hidup? Dia masih menderita sampai sekarang. Jika kita semua bertanya pada para korban itu, mereka hanya menginginkan satu hal, yaitu keadilan. तो योर ऑनर वो सिर्फ इतना कहती है कि मुझे जस्टिस चाहिए, जस्टिस योर ऑनर. Dan keadilan hanya bisa diberikan oleh orang-orang yang memakai hati nurani. Di dalam hukum tidak boleh ada belas kasihan. Dalam kasus ini Mr. Samir terbukti bersalah.
Begitu juga dengan Miss Natasha. Karena motivasi Mr. Samir adalah menggantikan posisi Mr. Oswald sebagai CEO. Saya mempertaruhkan reputasi saya untuk menuntut Mr. Samir dengan hukuman mati. Samir marah-marah dan berteriak ke Latif. Acharya memutuskan, Mr. Samir bersalah dan diberi hukuman gantung. Permainan pun berakhir. Acharya menyuruh Samir pergi ke atas bersama Jataf, namun Samir menolak. Samir berteriak dan mengatakan, permainan ini hanyalah lelucon yang buang-buang waktu. Latif membalas, Mr. Samir, ini bukan lelucon, ini adalah latihan yang direkam. Semua ruangan ini dipasang kamera pengintai. Besok pagi rekamannya kami serahkan ke pengadilan tinggi yang sesungguhnya, dan Anda mendapat keadilan secara legal. Tiba-tiba Samir mengeluarkan pistolnya dan berusaha menembak Latif tapi gagal. Samir mengambil rekaman CCTV dan suara, lalu menembak gembok pintu, lalu kabur melarikan diri. Semua orang mengejar Samir, karena lebih mudah. Samir lari lebih kencang. Tibalah Samir di lapisan es yang di bawahnya jurang. Latif sudah berteriak agar Samir pergi dari situ karena berbahaya. Tak lama kemudian lapisan es itu pecah dan membuat Samir jatuh ke jurang hingga meninggal. Kemudian mereka semua kembali ke rumah. Ana membuang kupu-kupu pemberian Samir ke jurang itu. Latif kemudian menelepon polisi dan mengatakan, telah ada kecelakaan, seorang pria jatuh ke jurang. Keadaan kembali tenang, dan mereka semua beraktivitas seperti biasa. Beberapa jam kemudian, datanglah Natasha ke rumah itu mencari Samir. Karena HP Samir terdeteksi di rumah itu, mereka semua senang melihat Natasha. Natasha terlihat terburu-buru ingin pergi, namun Ana menyuruh Natasha untuk singgah dahulu. Latif kemudian menutup pintu dan Natasha pun masuk ke dalam rumah. कोई अपराध या जुर्म किया हो तो बहुत संभल के यहाँ से गुजरिएगा, क्योंकि यह खेल आपके साथ भी खेला जा सकता है. Itulah alur cerita film kali ini. Semoga menghibur, dan terima kasih.